I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the... What are we going to do? We are going to discuss N3L Asik Now. Let's go! K3L itu apa sih? K3L singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja, di mana merupakan upaya sebuah perusahaan mencegah setiap perbuatan atau kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan. Hal ini tercantum dalam undang-undang loh teman-teman. Pemerintah Indonesia mengatur undang-undang mengenai K3L yang terangkum pada UU nomor 1 tahun 1970, UU nomor 23 tahun 1992, dan UU nomor 13 tahun 2003. Nah, maka dari itu, apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan K3L, hukuman bisa dilayangkan. Serem banget. Menurut teman-teman, ada nggak sih kasus penyelewangan gitu? Yaps, bener banget, pasti ada. Contohnya pada kasus yang terjadi di PT Sinar Bengkulu Selatan. Yuk kita nonton bareng-bareng beritanya. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Ledakan mesin rebusan PT SBS yang mengakibatkan 2 orang karyawan meninggal dunia ternyata banyak menyisakan cerita. Bahkan suara ledakan yang terjadi mencapai radius 1 km dari lokasi PT SBS. Warga desa Talang Padang bernama Tumi mengaku mendengar suara ledakan yang sangat kuat, sehingga warga langsung mencari sumber suara ledakan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Ahmad Sandy Kurniawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sandy. Iya, terima kasih rekan Mei yang ada di studio. Memang benar kejadian pada siang kemarin, tepatnya pada pukul 13.04, itu telah terjadi ledakan mesin rebus TBS PT SBS yang menyebabkan 2 karyawan meninggal dunia. Nah, untuk sementara 2 karyawan tersebut sudah dikebumikan dan 1 sudah dibawa ke kampung halamannya yang berada di Kabupaten Rokan Hulu maksud kami, di Provinsi Riau, dan 1 sudah dikebumikan tepatnya di Kabupaten Bengkulu Selatan ini sendiri. Nah, untuk sementara waktu Sobat Tribuners, penyebab ataupun pasti kejadian ledakan mesin rebusan tersebut meledak belum diketahui pasti apa penyebabnya. Untuk saat ini pihak kepolisian maupun identifikasi Polres Bengkulu Selatan masih melakukan penyelidikan, dan untuk sementara waktu baru 5 karyawan ataupun pimpinan PT SBS yang dilakukan pemeriksaan. Bahkan untuk diketahui juga sahabat Tribuners, ledakan sendiri didengar mencapai radius 1 km dari jarak PT SBS tersebut. Bahkan akibat ledakan tersebut banyak serpihan material ataupun buah TBS yang berhamburan hingga ke depan gerbang yang berjarak lebih kurang 100 meter dari lokasi ledakan tersebut. Nah, mungkin itu saja sahabat Tribuners laporan terkait dengan ledakan mesin rebusan PT SBS yang menyebabkan 2 karyawan meninggal dunia. Saya kembalikan kepada rekan Mei yang ada di studio. Terima kasih rekan Sandy atas laporan Anda. Dampak dari kasus ini sangat besar, tentunya kerugian material maupun non-material pasti akan mempengaruhi perusahaan. Perusahaan nggak bisa lepas tanggung jawab gitu aja. Banyak proses yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Penanganan yang dilakukan ialah adanya penyelidikan polisi, proses operasi pabrik dihentikan sementara, pemberian jaminan dan hak 2 pekerja yang menjadi korban, inspeksi oleh Disnaker Trans, dan pemberian sanksi administrasi kepada perusahaan.
Pembahasan kita udah selesai teman-teman. Dadah, see you next time.